Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Novia Salawangi, NIM 1950781, akan mempresentasikan materi pengaruh air terhadap tumbuhan. Air. Jumlah air pada tanaman menurut Leopold dan Gridman dalam Harwati menyatakan bahwa total air dalam tanaman berkisar antara 80-90% dari berat kering tanaman. Presentasi ini akan menjadi lebih besar lagi pada bagian-bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh. Menurut Kraft et al. Tahun 1949, air di dalam tubuh tanaman terdapat di semua sel dan jaringan yang kadarnya berbeda-beda tergantung pada jenis sel, jenis jaringan, dan jenis tumbuhan. Yang pentingnya itu bukan banyaknya air di dalam tubuh tanaman, tetapi status keseimbangan antara penyerapan dan penguapan, dan berapa air itu ada dalam fase-fase pertumbuhan. Sifat-sifat air yang bermanfaat untuk tanaman. Gaya kohesi. Gaya kohesi yang dimiliki oleh air berguna untuk penyerapan air secara vertikal dalam tumbuhan dapat dijelaskan dengan 3 elemen atau konsep kohesi, yaitu adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong, adanya tenaga hidrasi dinding pembuluh silam yang mampu mempertahankan molekul air terhadap gravitasi, dan adanya gaya kohesi antara molekul air yang menjaga keutuhan kolom air dalam pembuluh silam. Gaya adesi. Gaya adesi terjadi antara air dan dengan dinding silam pada tumbuhan. Akibat dari adanya gaya ini terbentuknya kapilaritas. Kapilaritas menyebabkan naiknya cairan ke dalam tabung yang sempit yang terjadi karena saat cair tersebut membasahi dinding tabung atau dengan daya adesi lalu tertarik ke atas. Sifat polaritas air. Sifat polaritas air memungkinkan air untuk mengubah bentuknya menjadi tetesan setelah melewati silam pada tumbuhan. Menguap pada panas yang tinggi. Sifat air yang menguap pada suhu yang tinggi menyebabkan tumbuhan melakukan transpirasi yang berfungsi untuk mengatur suhu pada tumbuhan. Air sebagai pelarut. Dalam Fitter and Hay disebutkan air adalah pelarut yang sangat baik untuk 3 kelompok bahan atau solut biologis yang penting, yaitu bahan organik anion bermuatan atau K+, Ca2+, NO3- dan molekul kecil. Jenis air yang berada di media tumbuh-tumbuhan. Air gravitasi. Air gravitasi adalah air yang bebas mengalir ke bawah melalui partikel tanah karena adanya gaya gravitasi. Dengan bergerak bebas jauh ke bawah, air gravitasi menyebabkan pencucian mineral-mineral tanah termasuk nutrien. Air higroskopis. Air higroskopis adalah air yang terikat kuat melapisi partikel tanah. Pada partikel liat dan humus, air ini berikatan dengan ikatan hidrogen yang berasosiasi dengan kation. Air higroskopis suka digunakan oleh akar tumbuhan, merupakan air yang paling aktif tersisa pada tanah kering. Air kapilar. Air kapilar adalah air yang mengisi pori-pori tanah, sangat mudah menguap tapi paling mudah digunakan diserap oleh tumbuhan. Air yang dapat diikat oleh tanah yang kering atau jumlah total air yang dapat dipertahankan oleh tanah yang bisa melawan gaya gravitasi dan kapiler dinamakan field capacity. Pengangkutan air intraseluler. Pengangkutan intravaskular berlangsung dari akar menuju bagian atas tumbuhan melalui berkas pembuluh yaitu silam. Ada beberapa teori tentang pengangkutan air dan mineral dari bawah ke atas tubuh tumbuhan oleh silam, antara lain teori tekanan akar, teori vital, teori Dickson-Joly. Penggolongan air secara umum digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu air tanah atau groundwater adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan tidak dapat dilihat secara langsung. Air permukaan atau surface water adalah air yang terdapat di atas permukaan bumi dan tidak terinfiltrasi ke dalam bumi. Peranan air bagi tumbuhan. Aktivator enzim, reaksi dalam reaksi hidrolisis, sumber H dalam fotosintesis, penghasil O2 dalam fotosintesis, pelarut dan pembawa berbagai senyawa, menjaga setiap sel yang penting, pemacu respirasi, mengatur keluar masuknya zat, mendukung tegaknya tanaman, agensia penyebaran benih tanaman, mempertahankan suhu tanaman tetap. Terima kasih.